Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatonatul Hairiyah dengan NPM 202136301092 dari kelas manajemen 2B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan perkantoran. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan perkantoran? Lingkungan perkantoran adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan menjadi pusat kegiatan administrasi dan tempat pengendalian kegiatan informasi. Kemudian, ada beberapa lingkungan perkantoran yang sehat. Yang pertama, ergonomics adalah ilmu terapan yang digunakan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tingkat kenyamanan, efisiensi, dan keamanan dalam mendesain tempat kerja demi memuaskan kebutuhan fisik dan psikologis pegawai di kantor. Yang kedua, ada smart office, adalah teknologi masa kini yang memungkinkan untuk dilakukannya integrasi terhadap beberapa komponen lingkungan kantor. Yang ketiga, ada green office management, adalah sistem manajemen lingkungan yang praktis dan sederhana yang dikembangkan khusus untuk kondisi perkantoran. Kemudian, ada 4 jenis pencahayaan yang digunakan di kantor. Yang pertama, ambient lighting. Biasanya digunakan untuk memberikan pencahayaan ke seluruh ruangan dan dipasang pada langit-langit ruang kantor. Yang kedua, ada task lighting, digunakan untuk menerangi area kerja seorang pegawai. Yang ketiga, accent lighting, digunakan untuk memberikan cahaya pada area yang dituju. Yang keempat, natural lighting, biasanya cahaya ini berasal dari jendela, pintu kaca, dinding, serta cahaya langit. Lalu, ada 4 jenis cahaya yang dapat digunakan di kantor. Yang pertama, cahaya alami yang berasal dari sinar matahari. Yang kedua, cahaya incandescent yang digunakan untuk membuat panel cahaya tidak monoton dan untuk menarik perhatian pada beberapa area. Yang ketiga, cahaya fluorescent merupakan jenis cahaya yang tingkat terangnya mirip dengan cahaya alami. Yang keempat, high intensity discharge lamps yang akan memberikan pencahayaan yang sangat efisien. Kemudian ada beberapa sistem penerangan. Yang pertama, direct, mengarahkan cahaya mencapai 90-100% secara langsung ke area kerja. Yang kedua, semi-direct, pencahayaan semi-direct mencapai 60-90%. Yang ketiga, indirect, cahaya pertama diarahkan ke atas, kemudian menyebar dan memantul ke area kerja mencapai 90-100%. Yang keempat, semi-direct, mengarahkan 60-90% cahaya ke atas, kemudian dipantulkan ke bawah dan sisanya diarahkan ke area kerja. Yang kelima, general device, mengarahkan 40-60% cahaya ke arah area kerja dan sisanya diarahkan ke bawah. Lalu ada 3 faktor pemilihan warna. Yang pertama, kombinasi warna. Kombinasi dari warna primer kuning, merah, dan biru menghasilkan warna sekunder. Yang kedua, efek cahaya pada warna. Efek cahaya pada warna ini memiliki berbagai jenis cahaya buatan dengan mempunyai spektrum yang berbeda. Yang ketiga, nilai pantulan warna. Nilai pantulan warna sangat mempengaruhi mood. Kemudian, faktor yang perlu diperhatikan sebelum memulai perencanaan memilih warna ruang kantor yaitu penutup lantai, penutup dinding, dan warna furnitur. Kemudian, kontrol suara. Apabila tingkat kebisingan melampaui batas yang tidak diinginkan, maka akan menyebabkan gangguan fisik dan psikologis terhadap pegawai. Lalu, kontrol suara pada perkantoran. Yang pertama, ada konstruksi yang sesuai. Artinya, jumlah kebisingan pada perkantoran dapat dikontrol dengan menggunakan teknik konstruksi bangunan yang efektif. Yang kedua, penggunaan material peredam suara yang diukur menggunakan NRC. Yang ketiga, alat peredam suara dapat digunakan untuk mengontrol suara perkantoran. Yang keempat,
Masking adalah pencampuran suara kantor dengan suara rendah yang tidak mengganggu. Kemudian ada beberapa faktor kualitas udara yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tingkat temperatur udara. Yang kedua, tingkat kelembapan udara. Yang ketiga, sirkulasi udara. Dan yang keempat, kebersihan udara. Beberapa keuntungan dari musik. Yang pertama, musik dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas pegawai dengan menghilangkan rasa bosan dan monoton dalam melakukan pekerjaan kantor. Yang kedua, musik memberikan efek menenangkan dari kelelahan mental dan fisik serta mengurangi ketegangan. Yang ketiga, dengan tipe musik yang dimainkan akan mempengaruhi produktivitas karyawan. Kemudian, ada 3 komponen dari program konservasi energi. Yang pertama, Komite Konservasi Energi adalah melakukan penelitian tentang penggunaan energi di kantor secara efisien dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, penelitian efisiensi energi, yaitu melakukan penelitian untuk mengatur area mana yang penggunaan energinya berlebihan dan area mana yang perlu melaksanakan penghematan energi beserta teknik yang direkomendasikan. Yang ketiga, pengembangan tujuan konservasi energi, yaitu dilakukan untuk menentukan perkembangan dan mencapai tujuan. Ada teknik konservasi energi, yaitu penghemat energi pada sistem pencahayaan dan penghemat energi pada sistem pemanas atau pendingin. Dan yang terakhir, ada 5 sistem keamanan di kantor. Yang pertama, penggunaan shader atau penghancur dokumen kertas. Yang kedua, penggunaan pengaman komputer baik desktop maupun laptop. Yang ketiga, penggunaan pencatat waktu untuk mencegah pegawai mencuri waktu kerja. Yang keempat, sistem keamanan yang terintegrasi. Yang kelima, penggunaan password untuk mengakses data yang tersimpan di komputer. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.